Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri kemanapun sang permaisuri itu pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Ia sadar, ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku? Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Gosok merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Gosok. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Oh ya nanti dong Abu Nawas. Kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok. "Besok, kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Dan untuk selanjutnya, biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Dan keesokan harinya seperti biasa, Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Paduka, gatal yang dialami sang permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok. Sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Gosok. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Gosok menjilatinya beberapa lama.
sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Dan benar saja, tidak lama kemudian, sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Gosok. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok. Namun Abu Gosok menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Gosok, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas pun memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Gosok, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana, langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. Kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mengerjai orang alim, pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas. Kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu," bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda, Paduka," jawab Abu Nawas.
Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya? Hardik baginda raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Dengan begitu, saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim, ujar Abu Nawas. Baginda raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. Kamu sungguh beruntung Abu Nawas, pikir baginda raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.